Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pelajarannya, saya ingatkan kembali bahwa selama virus corona ini masih beredar, maka jangan lupa protokol COVID-nya, pakai masker, sering mencuci tangan, dan jaga jarak dengan orang lain ketika berada dalam keramaian. Tapi usahakan tidak kemana-mana, di rumah aja, karena kita menghindari penyakit. Oke, minggu lalu kita sudah membahas mengenai perkembangan teori atom. Dan minggu ini kita akan melanjutkan masih dalam bab yang sama, yakni mengenai penyusun atom dan notasi atom. Untuk lebih pahamnya, untuk lebih lengkapnya, silahkan simak penjelasan Ustazah berikut. Oke, di sini sudah ada slide mengenai penyusun atom. Penyusun atom itu ada 3, yaitu atom itu disusun oleh proton, elektron, dan neutron. Apa itu proton? Proton ini adalah partikel bermuatan positif dengan massa 1,6726231 kali 10 pangkat minus 24 gram. Elektron itu adalah partikel bermuatan negatif dengan massa 9,1093897 kali 10 minus 28 gram. Dan neutron adalah partikel yang tidak bermuatan atau netral dengan massa 1,6749544 kali 10 pangkat minus 24 gram. Bisa dilihat, dalam suatu atom, massa yang paling besar itu adalah proton. Jadi proton dan neutron itu memiliki massa yang besar dan dia ada di inti atom, sedangkan elektron itu punya massa yang kecil, bisa kita lihat dari pangkatnya negatif 28. Proton ini tadi bermuatan positif, jadi dilambangkan dengan plus 1 atau plus, yang ditemukan oleh Goldstein dan disempurnakan oleh Rutherford. Elektron ini bermuatan negatif atau negatif 1 yang ditemukan oleh Thomson. Dan neutron itu bermuatannya netral. Jadi tidak bermuatan, tidak positif, tidak negatif. Dan dia ditemukan oleh Chadwick namanya, dengan percobaan. Di sini dalam atom terdapat 2 bagian. Bagian itu ada inti atom dan ada kulit atom. Nih yang lingkaran kuning adalah kulit atom. Inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Proton yang lambangnya positif dan neutron yang tidak berlambang. Jadi proton dan neutron itu adalah penyusun inti atom. Kemudian elektron itu ada di kulit atom. Jadi elektron itu kemarin ibarat planet yang mengelilingi inti. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian dari atom. Kita masuk lagi ke notasi susunan atom. Jadi dalam atom ini ada yang namanya notasi. Mana yang notasi itu, Zah? Ini. Ini yang kotak kuning adalah notasi atom. X ini adalah lambang atom atau lambang unsur. Misalnya O, oksigen, atau dilambangkan dengan Na. Jadi kita sekarang misalkan dengan X, karena atom itu atau unsur itu banyak. Sedangkan A ini adalah nomor atom. Terkadang orang juga melambangkan dengan Z. Jumlah nomor atom ini selalu sama dengan jumlah proton. Kalau atomnya netral, sama juga dia dengan jumlah elektron. Jadi, tapi tidak selalu, hanya kalau atomnya netral. B ini adalah nomor massa, terkadang dilambangkan juga dengan A besar. Nomor massa ini adalah jumlah dari proton ditambah dengan neutron. Jadi nomor massa ini adalah proton tambah neutron. Yang C ini adalah muatan. Kadang ada U itu negatif 2, ada Ca itu positif 2, jadi ada beberapa muatan. Cara mencari jumlah neutron, karena di sini tidak jelaskan mana yang neutron, mana yang elektron. Jumlah mencari neutron itu dilambangkan dengan N, yaitu B dikurang A. Berarti nomor massa dikurang nomor atom, itu cara mencari neutron. Sedangkan cara mencari elektron itu adalah nomor atom atau proton dikurang dengan muatan. Bagaimana maksudnya, Zah? Kita lihat pada contoh berikut. Nih, sekarang Ustazah punya Na2411. Jadi,
unsur yang kita pakai adalah unsur Na. Nomor atomnya adalah 11, kita lambangkan dengan A. Atau Z besar boleh juga. Nomor masanya adalah 24. Ini posisinya. Protonnya, proton itu sama dengan nomor atom, 11. Elektronnya, elektron itu adalah proton dikurang muatan. Karena di sini tidak ada tertulis muatannya positif atau negatif, kita anggap dia netral, berarti muatannya 0. Berarti proton dikurang muatan, 11 kurang 0 sama dengan 11. Neutron, neutron juga tidak ada tertulis di sini, tapi neutron itu adalah nomor massa dikurang nomor atom. 24 dikurang 11, yaitu 13. Jadi muatan juga di sini adalah 0. Kita lihat atom Ca di sini. Oh, dia punya plus 2. Plus 2 ini adalah muatannya. Jadi nomor atom tadi 20 sama, nomor massa posisinya juga sama, proton sama dengan nomor atom. Elektron, nah elektron adalah proton dikurang muatan. Jadi 20 dikurang plus 2. Jadi elektronnya adalah 18. Neutron itu nomor massa dikurang nomor atom. 40 dikurang 20. 20. Nah, begitu juga dengan ini. S. S ini ternyata muatannya negatif 2. Elektronnya adalah proton dikurang muatan. 16 dikurang negatif 2. Oh, maaf, di sini harusnya 16 dikurang negatif 2 itu 18. Maaf, saya belum merubahnya. Jadi di sini harusnya 18. Neutronnya 32 dikurang 16 itu 16. Sini harusnya 18 ya. Tuh, bagi yang memperhatikan pasti paham kenapa dia 18. Karena 16 dikurang negatif 2. Negatif ketemu negatif, positif. Jadi 16 tambah 2. Berarti harusnya 18 di sini. Oke, itu contohnya. Nanti akan ada latihan soal untuk kalian. Kita masuk sekarang ke isotop, isoton, dan isobar. Setelah kita memahami notasi tadi, sekarang kita akan masuk ke dalam isotop, isoton, dan isobar. Apa itu isotop? Isotop itu adalah atom yang memiliki jumlah nomor atom atau proton yang sama, tapi nomor massa berbeda. Kita lihat di sini. Na2311 dengan Na2411. Nih, nomor atomnya sama, sama-sama 11. Tapi nomor massanya berbeda. Yang satu 23, satu 24. Jadi Na ini, Na2311 dengan Na2411, ini namanya adalah isotop, pasangan isotop. Jadi kalau isotop, isoton, isobar ini harus berpasangan, nggak bisa sendirian. Yang kedua isobar. Isobar ini adalah nomor atom berbeda tapi nomor massa sama. Kita lihat contoh. N147 dan O148. Kita lihat nomor massanya sama. Sama-sama 14. Yang terakhir ada isoton. Isoton ini adalah atom dengan nomor atom dan nomor massa berbeda tapi jumlah neutronnya sama. Nah, di sini kurang kalimatnya, punya jumlah neutron sama. Jadi neutronnya yang sama. Jadi isotop P, proton sama. Isobar ini nomor massa. Isoton N, berarti neutron sama. Bagaimana kita melihatnya? Nomor massa dikurang nomor atom. 23 kurang 11 itu 12. 24 kurang 12 itu juga 12. Jadi jumlah neutronnya yang sama. Bagaimana kita bisa tahu, Zah? Supaya kalau kamu belum paham, nanti kalau ada soal, pisahkan semua. Kasih tahu dulu Na-nya nomor atomnya berapa, protonnya berapa, nomor massanya berapa, elektronnya berapa, neutronnya berapa. Setelah kamu jabarkan, baru akan terlihat siapa yang punya kesamaan, siapa yang punya perbedaan. Seandainya kalau dia tidak sepasang, bisa 3 atau 4, boleh. Bisa saja di sini ada 4 yang sama-sama nomor atomnya 11, boleh. 5, tapi minimal itu 2. Jadi boleh lebih dari 2 pasangannya. Oke. Baiklah, itu penjelasan Ustazah minggu ini. Ini latihan soal untuk kamu kerjakan. Kenapa Ustazah bikin di sini? Supaya semuanya menonton video. Jadi ini soal nomor 1 di kotak 1, tentukan nomor atom, nomor massa, jumlah proton, elektron, neutron, dan muatan dari atom-atom di samping. Berarti kamu jabarkan nih. Yang ini, kelompokkanlah atom atau unsur di samping ke dalam isotop, isoton, dan isobar. Kamu temukan mana yang pasangan isotop, mana yang pasangan isoton, mana yang pasang isobar. Kemudian setelah kamu temukan, kamu kirimkan jawabannya ke WhatsApp Ustazah. Oke, baiklah. Sekian dulu minggu ini. Semoga kamu bisa memahaminya. Jadi apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup dan mohon ditonton videonya sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.